Mungkin kalau all new PCX 2025 pakai desain kayak gini jadi cakep banget ya guys ya. Ciao, bentornato nel canale Automotive Gendris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Untuk beberapa tahun belakangan ini mungkin tren dari skutik gambot di Indonesia itu bisa dikatakan cukup menguasai pasar ya guys ya. Ya mungkin untuk minat dan permintaan pasar di Indonesia mulai bergeser dari motor bebek ataupun motor berkopling menuju, matic mungkin bisa dikatakan seperti itu ya guys ya. Ya ini emang nggak terlepas dari beberapa faktor, mungkin dari banyak faktor juga geng. Mungkin dari sisi kenyamanan, sisi efisiensi, sisi mobilitas, sisi, kepraktisan, dan sisi, daya angkutnya mungkin matic memang menjadi pilihan yang tepat mungkin bisa dikatakan seperti itu untuk sebagian ataupun, beberapa banyak orang di Indonesia ya guys ya. Dan kita akan ngomongin salah satu skutik yang tampilannya ini kece banget geng, dia adalah Junak 712. Jadi ini yang di depan kita ini Junak 712 ya guys ya. Jadi Junak ini adalah sebuah skutik, maxi skutik, kita bisa lihat dari tampilannya yang berasal dari negara asal dari Robert Lewandowski sana guys ya. Dia ini berasal dari Polandia. Kita bisa lihat tampilannya untuk sekilas ini mirip seperti PCX ya guys ya. Bentuknya, auranya, desainnya itu mirip seperti PCX tapi dengan versi yang lebih robotik mungkin bisa saya katakan seperti itu ya. Kita bisa melihatnya di area stangnya itu juga menggunakan stang telanjang, di area bodinya sampai ke ditarik ke buritan belakang, di area stop lamp, di area jok, di area kakinya itu memang mirip banget seperti becek. Nah, ini ada lagi Junak Maxi 711 geng. Jadi ini saudaranya dari Junak 712 ya guys ya. Ini tipenya sama, dia ini maxi scooter yang apa ya guys ya, yang mengandalkan atau menyajikan atau menjanjikan sesuatu, ataupun motor yang memiliki arti sebagai kelincahan dalam kota ataupun kenyamanan dalam perjalanan jauh. Nah, pas banget kan jargonnya. Jadi memang Junak ini itu menawarkan sebuah skutik, maxi skutik yang enak, nyaman untuk dalam kota ataupun nyaman saat dibawa dalam perjalanan jauh, geng. Jadi untuk segi tampilan dia itu mirip banget sama PCX yang aku katakan tadi, tapi ada beberapa bagian yang berbeda. Contohnya di area kokpitnya ini. Bisa kita lihat dan kita ingat mungkin ya, untuk kokpitnya mirip-mirip sama X-Max All. Jadi ada beberapa analog yang digabungkan dengan panel digitalnya seperti itu kan. Jadi ini emang menambah sesuatu yang manis, terus eksekusinya, finishingnya itu memang kerasa premium sekali geng untuk Junak 711 ini geng. Ya saya nggak begitu paham penyebutannya ya geng, jadi kita nyebutnya secara Indonesia aja, Junak 711 seperti itu geng. Jadi untuk tampilannya itu memang maxi banget, skutik gambot banget, terus dari beberapa aspek mungkin di area perlampuan sini memang cukup apa ya, cukup sedikit, apa ya, lebar lah ya, ya di sana kita bisa mengatakan seperti itu. Untuk tampilan lampunya ternyata udah full LED dengan lampunya itu yang terpisah. Dan untuk, detailnya mungkin kita bisa lihat dari gambar ini geng, atau video ini geng. Nih, jadi untuk tampilannya itu memang seperti PCX tapi dengan versi yang lebih robotik seperti itu geng. Dan ada beberapa bagian yang berbeda mungkin di area depan, di area perlampuan depan sama di area perlampuan belakang nih geng. Di area stop lamp belakangnya ini. Oke lanjut, untuk di area belakang mereka itu menggunakan lampu yang terpisah seperti itu geng. Dan untuk bodinya mereka itu menggunakan seperti semacam emblem seperti ya bertuliskan Maxi 711. Kita bisa lihat di area joknya itu lebar, lega, luas. Dan ini diklaim empuk seperti sofa geng. Jadi emang menunjang kenyamanan buat berkendara baik itu dekat maupun jauh mungkin ya guys ya. Dan di area depan lampunya itu cukup gede, cukup besar seperti itu ya guys ya. Dan untuk ngomong-ngomong soal tadi geng, Junak itu kan
bisa kita lihat, kita katakan itu mirip seperti PCX ya, geng, ya. Ya di sini saya akan membahas sedikit soal atau mengenai PCX, all new PCX 2025, geng. Jadi, saya mengutip pernyataan dari Cak IWB, beliau itu mengatakan kalau memang sudah ada, geng, sudah tercium, terendus, bukan konspirasi ini ya, pergerakan Honda itu ke arah ini, geng, ke arah, kode produksi dari all new PCX 2025. Jadi beliau itu mengatakan, membeberkan kalau Honda itu ternyata sedang mempersiapkan kode terbaru untuk yang eee, diindikasi ya, guys, ya, diindikasi itu sebagai all new PCX 2025. Jadi untuk kodenya itu beliau mengatakan kalau nggak salah itu K1ZV, V ya, guys, ya. Jadi V ini emang, mengacu atau merujuk kepada banyak faktor, geng. Apakah ini VTEC ataupun variasi baru ataupun apa seperti itu. Jadi ini yang membuat, masih ambigu ya, guys, ya. Banyak menimbulkan banyak tanda tanya seperti itu, geng. Tapi beliau cukup yakin kalau nantinya all new PCX ini akan, nah ini, geng, yang perlu diperhatikan, akan, berubah di area desainnya, geng. Nah, kita harus perhatikan di area desain ini. Dan kalau berubah di area desain ya mungkin saya juga cukup sepakat dan cukup yakin, geng. Mengingat Honda itu kalau memberikan facelift ataupun penyegaran ataupun memberikan, produk yang barunya itu memang, dari segi desain ataupun dari segi perintilan-perintilan lainnya itu mereka itu cukup memperhatikan ya, guys, ya. Misal dari lampu mungkin, terus lampunya itu kebanyakan pasti, bentuknya itu desainnya itu berubah ataupun di area, velg ataupun di area kaki-kaki. Jadi velg itu yang saya cukup perhatikan itu memang mereka itu cukup rutin dan rajin untuk memberikan upgrade perubahan pada setiap produk facelift-nya, geng. Ya kita bisa lihat di Beat mungkin, geng, Beat itu cukup konsisten dan mereka itu di area velgnya itu berubah terus. Dan di Vario juga mereka, berubah terus di area velgnya. Jadi di PCX ini juga untuk PCX generasi 1, generasi 2 ataupun yang sampai sekarang itu velgnya itu juga selalu berubah ya, guys, ya. Dan beliau juga mengatakan kalau nantinya desain, nah ini, geng, desain di area muka bisa aja ada perubahan lagi, geng. Entah itu lampunya yang dibuat lebih minimalis lagi, enggak seperti sekarang, enggak seperti odong-odong seperti yang banyak kalian katakan, ataupun, perlampuannya itu dibuat semakin agresif, lebih sipit, lebih ataupun lebih padat seperti itu ya, guys, ya. Mirip seperti punyanya, NMAX mungkin bisa aja ataupun nah ini, geng, di area cover stang itu beliau juga mengatakan kalau kemungkinan Honda akan memberikan cover pada stangnya. Jadi nggak telanjang, nggak kedinginan, geng. Ya seperti itu, geng, mungkin cukup sekian dulu ya, guys, ya. Cuplikan atau bocorannya, bocor halus aja, geng. Besok bocor yang besar kalau udah ada info-info terbaru. Makasih banget 8 menitnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.